Ingat, ketika kalian memiliki frekuensi yang positif atau vibrasi yang tinggi, maka semua keinginan kalian atau impian kalian akan sangat mudah untuk tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi teman-teman semua pastinya sudah tahu ya, jika kita mau memanifestasi sesuatu atau mau mewujudkan keinginan atau impian kita, apapun itu, mau itu menggunakan hukum tarik-menarik atau the law of attraction, entah itu teknik afirmasi ataupun teknik visualisasi ataupun scripting, yang pastinya kuncinya agar semuanya bisa terwujud, bisa termanifestasi dalam hidup kita adalah kita harus menjaga vibrasi kita agar tetap tinggi. Atau gini, misalnya kalian belum mengetahui tentang hukum tarik menarik ya. Jika kalian ingin mewujudkan keinginan kalian ya, atau impian ataupun itu harapan, gak mungkin keinginan kalian tersebut atau impian kalian tersebut bisa terwujud jika kalian berada di frekuensi yang negatif. Jika kalian selalu malas-malasan, jika kalian selalu marah atau emosian ataupun sakit-sakitan. Nah, semua itu bakalan susah terwujud jika kalian berada di frekuensi yang negatif atau vibrasinya lagi rendah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Kak untuk mempertahankan vibrasi kita tuh supaya tetap tinggi? Atau gimana caranya supaya kita bisa selalu berfrekuensi positif? Sedangkan di lingkungan kerja kita atau lingkungan sekitar kita banyak orang-orang yang toksik atau terbangun hubungan-hubungan yang toksik yang membuat kita ikut berfrekuensi negatif pula. Atau gini, gimana caranya? Kita sudah susah payah menciptakan frekuensi ya dari pagi supaya bisa mood seharian, tapi ternyata ada aja yang mengganggu hingga akhirnya frekuensi kita jadi rusak atau akhirnya frekuensi kita jadi negatif. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya agar kita memiliki vibrasi yang tinggi atau tetap memancarkan frekuensi yang positif. Bagi yang penasaran, silahkan duduk manis dan stay tune! Oke, jadi sebelum kita membahas gimana caranya supaya bisa mempertahankan atau bisa memiliki frekuensi yang positif, sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa segala apapun yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, memiliki energi. Sifat energi itu sendiri tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi hanya bisa berubah bentuk. Ya, jadi ini sudah sering juga saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang sifat energi. Kita adalah energi yang memiliki tubuh fisik. Fisik bisa musnah, bisa mati, tapi energi itu tidak. Jadi ketika manusia mengalami kematian, itu hanya fisiknya saja yang mati, ya. Jadi tubuhnya aja yang bakalan musnah, atau biasa kita sebut sebagai jasad. Tapi karena kita adalah energi, jadi kita tidak bisa dimusnahkan. Biasanya disebut orang itu sebagai ruh ya, ruh. Kemudian ruh itu kemana setelah kematian? Nah, kalau itu tergantung dari kepercayaan masing-masing agama ya. Kita kembali ke laptop, yang penting kita paham dulu bahwa kita ini adalah energi. Semua hal yang ada di dunia ini, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, sudah pasti memiliki energi. Kemudian, energi yang ada di alam semesta ini memiliki vibrasi atau getaran. Jadi setiap energi itu mengeluarkan vibrasi atau getarannya masing-masing. Jika vibrasinya atau getarannya itu tinggi, maka dia akan memancarkan frekuensi yang positif. Nah, sebaliknya jika vibrasinya atau getarannya itu rendah, dia akan memancarkan frekuensi yang negatif. Jadi kita itu ibaratnya magnet ya. Apapun frekuensi yang kita pancarkan, mau itu positif ataupun negatif, semua yang berada di sekitaran medan magnet atau di sekitaran kita akan ketarik sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Nah, jadi tergantung kalian mau jadi magnet yang positif atau magnet yang negatif. Jika kalian memilih untuk menjadi magnet yang positif, otomatis kalian akan menarik semua hal positif yang sama dengan kalian. Begitu juga sebaliknya, jika kalian memilih untuk menjadi magnet negatif, hal-hal negatif akan ketarik
ke dalam hidup kalian. Pernah nggak sih dengar sudah jatuh ketimpan tangga pula? Nah, jadi hal itu terjadi karena seseorang memancarkan frekuensi yang negatif. Udah jatuh, kemudian karena dia jatuh itu kan merasa kayak kesel, jengkel, otomatis vibrasi dan frekuensi yang terpancar berupa negatif dan menarik hal yang negatif pula ke dalam dirinya. Begitu pula sebaliknya. Kenapa orang kaya semakin kaya? Ya karena mereka memilih untuk menarik hal-hal yang positif. Mereka memilih menjadi magnet yang positif, sehingga vibrasi dan frekuensi yang mereka pancarkan, contohnya seperti keberlimpahan, kekayaan, kebahagiaan, dan otomatis yang mereka tarik ya berupa itu semua ke dalam hidup mereka. Jadi cukup paham ya teman-teman, jika vibrasi kita tinggi, otomatis kita akan memancarkan frekuensi yang positif, dan kita akan menarik segala hal positif pula ke dalam hidup kita. Nah, kemudian apakah orang-orang yang memiliki atau selalu memancarkan frekuensi positif berarti dia tidak akan mendapatkan masalah? Nggak juga. Jadi perlu kita sadari bahwa yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi masalah tersebut akan beda hasilnya terhadap orang-orang yang memiliki vibrasi yang tinggi dengan orang yang memiliki vibrasi yang rendah. Orang yang memiliki vibrasi yang tinggi akan memandang masalah tersebut sebagai hal yang harus dipecahkan. Jadi mereka akan penuh ambisi, penuh semangat untuk mencari pemecahan dari masalah mereka tersebut. Mereka akan terus mencari ide-ide, terus berinovasi. Nah, otomatis ketika mereka melakukan hal tersebut, frekuensi yang mereka pancarkan adalah frekuensi yang positif dan vibrasi mereka pun akan naik lebih tinggi. Berbeda dengan orang yang memiliki vibrasi yang rendah. Ketika dia dihadapkan atau mendapati suatu masalah, dia akan memandang masalah tersebut seperti sebuah beban kehidupan. Mereka akan panik, mereka akan cemas, mereka takut tidak mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah tersebut. Mereka akan berpikir, kenapa ya masalah ini nggak pernah berhenti? Kenapa masalah selalu datang ke dalam hidup aku? Otomatis, karena mereka berpikiran atau bertindak seperti itu, frekuensi yang mereka pancarkan adalah frekuensi yang negatif. Dan vibrasi mereka akan terus turun. Oke, jadi ada sebuah penelitian ya yang melakukan riset tentang level frekuensi. Ini saya nggak terlalu ingat jelas, nanti kalian bisa googling sendiri. Jadi dikatakan di situ bahwa ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat ya, maksudnya dalam kondisi tubuh yang fit, yang sehat, kita itu berada di frekuensi 70 Hz. Nah, jadi di frekuensi 70 Hz itu adalah standar patokan dalam kita memulai hari. Jika frekuensi tersebut naik di atas 70 Hz, maka kita akan memancarkan frekuensi yang positif. Tapi jika frekuensi tersebut turun di bawah 70 Hz, itu adalah frekuensi yang negatif. Biasanya frekuensi yang di bawah 70 itu dikatakan di situ adalah orang-orang yang mengalami sakit, berbagai macam penyakit. Nah, jadi jika orang-orang yang sedang sakit ya, sakit apapun itu, sakit tidak enak badan ataupun yang lebih parah sampai ke kanker, berarti dia memiliki frekuensi di bawah 70. Bahkan dikatakan di situ jika frekuensi tersebut di bawah 20 Hz, maka itu sudah mendekati dengan kematian. Nah, jadi kalian perlu waspada, jangan sampai frekuensi kalian turun sampai di bawah 20 Hz ya. Jadi bagaimana supaya frekuensi kita ketika bangun tidur itu naik ke atas 70 Hz? Jadi dikatakan dari beberapa riset, ketika kita baru bangun tidur, usahakan lakukan minimal 30 detik hal yang kita sukai. Kenapa jadi hal yang kita sukai? Karena 30 detik pertama ketika kita baru bangun tidur itu menentukan frekuensi yang akan kita pancarkan dalam hari itu, dalam seharian itu. Jadi jangan melakukan aktivitas yang tidak kalian sukai. Maka dari itu, kalau misalnya di ajaran saya, di ajaran Islam, ketika kita bangun tidur, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Kemudian setelah itu, sholat subuh. Nah, jadi melakukan ibadah seperti berdoa dan melakukan sholat subuh itu berada di frekuensi mulai dari 120 Hz. Otomatis, frekuensi kita udah naik kan dari yang 70 tadi. Nah, kemudian ada juga penelitian dari Dr. David R. Hawkins yang menemukan tentang level vibrasi. Jadi dia membagi level vibrasi atau level energi itu menjadi dua, ada power dan ada force.
di mana power itu adalah level energi atau level vibrasi yang tinggi, sedangkan yang force itu adalah yang rendah. Nah, bisa kalian lihat angka power atau angka vibrasi yang tinggi itu mulai dari 200 ke atas ya, sampai 1000. Apa saja hal yang membuat kita berada di vibrasi yang tinggi? Seperti yang kalian lihat, mulai dari keberanian, netralitas, kemauan, penerimaan, kebijaksanaan, cinta, bahagia, damai, serta pencerahan. Semuanya itu berada di tingkat level energi atau vibrasi yang tinggi ya, atau masuk dalam kategori power. Sedangkan hal-hal seperti kebanggaan pada diri sendiri, kemudian marah, keinginan, takut, kesedihan yang mendalam, apatis, rasa bersalah, sampai malu. Malu di sini adalah malu yang seperti kehilangan kepercayaan diri ya. Nah, itu semua berada di tingkat yang force atau vibrasi yang rendah. Jadi sama, dikatakan di situ bahwa jika level energi atau level vibrasi mencapai di bawah 20, maka itu akan mendekati dengan kematian. Jika kalian sudah menyadari hal-hal apa saja yang berada di tingkat vibrasi yang rendah, maka segera mungkin kalian harus keluar atau kalian harus ubah vibrasi kalian, energi kalian menjadi energi yang tinggi atau segera naikkan vibrasi kalian. Jadi ini ada beberapa hal yang membuat vibrasi kalian tinggi atau naik. Yang pertama, ini sangat simpel sekali tapi ini sangat powerful. Bersyukur. Bersyukur terhadap apapun hal yang terjadi di dalam hidup kita, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Itu akan membuat vibrasi kita jauh lebih tinggi. Sebenarnya ini kedengaran sangat simpel, tapi ini powerful banget untuk menaikkan vibrasi. Yang kedua, kalian bisa melakukan refleksi diri atau bisa kita sebut sebagai me time ya. Me time orang tuh ya beda-beda, entah itu bisa dari olahraga atau menonton film. Nah, tapi kalau di sini jika kalian ingin menonton film atau drama ataupun mendengar lagu, usahakan jangan film atau lagu yang negatif atau yang bernuansa sedih. Kayak ada sakit hatinya, kayak ada unsur kejahatan atau kekejamannya ya. Jadi usahakan semuanya itu harus yang memiliki unsur positif, kayak kebahagiaan, keberhasilan, dan sebagainya. Kemudian mencoba hal baru. Nah, kadang kita tuh bosan dengan hal yang kita lakukan setiap hari berulang ya. Jika kita sudah mulai merasa bosan, kita mencoba hal-hal baru. Karena jika kita merasa bosan, frekuensi kita atau vibrasi kita itu biasanya akan segera turun. Jadi sebelum itu terjadi, kalian harus mencari inovasi baru atau mencari hal-hal baru untuk dilakukan. Kemudian berkumpul dengan orang positif. Nah, ini udah jelas ya. Kalau saat ini teman-teman kalian semua itu adalah toxic people atau orang-orang yang memiliki frekuensi negatif, segera tinggalkan. Maksudnya tuh enggak juga ya langsung kayak musuhin mereka atau menjauh dari mereka, enggak. Jadi sebisa mungkin hindari hal-hal yang membuat atau merusak frekuensi kalian, misalnya kayak menggibah atau menceritakan keburukan orang lain atau curhat-curhatan tentang aib-aib yang seharusnya tidak boleh diceritakan. Saya rasa kalian pasti paham ya. Kemudian kalian bisa melihat keindahan alam, melihat alam sekitar. Karena energi yang dipancarkan oleh alam itu sangat berpengaruh untuk menaikkan vibrasi kalian. Kemudian ini teknik yang simple tapi banyak yang tidak menyadari, yaitu bermain bersama anak kecil. Jadi ketika kita bermain dengan anak kecil hingga mendengar tertawa mereka, mendengar candaan mereka, otomatis akan membuat kita ikut senang, ikut tertawa, dan vibrasi kita pun akan naik. Kemudian yang terakhir adalah be yourself atau menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Menjadi diri sendiri apa adanya lebih baik daripada menjadi sesuatu yang bukan versi kita demi mendapatkan atensi orang lain. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana Kak caranya untuk mempertahankan frekuensi kita agar tetap positif ketika kita mendapatkan lingkungan yang negatif atau lingkungan yang toksik, atau ketika ada sesuatu yang terjadi yang menghancurkan atau mengganggu frekuensi positif kita? Yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang mengganggu frekuensi kita, yang pertama adalah tetap tenang. Jadi ketika kita tenang, kita akan mempertahankan frekuensi kita agar tidak terlalu anjlok turunnya. Karena jika kita panik, maka otomatis frekuensi itu akan
turun ke bawah, turun ke daerah yang force tadi ya. Nah, jadi usahakan sebisa mungkin tetap tenang. Nah, jadi ketika kita sudah tenang, yang kedua adalah kita harus menerima terhadap kondisi apapun yang sedang terjadi. Kemudian setelah kita sudah tenang, kita sudah bisa menerima, yang ketiga kita harus menyadari bahwa yang namanya energi, sifat energi itu pasti bergerak. Energi yang kalian dapatkan, entah itu energi negatif ya, dia nggak bakalan stay di kalian dalam waktu yang lama, dia pasti akan bergerak nantinya. Kalau misalnya kalian sedang mendapat vibrasi atau getaran atau frekuensi yang negatif, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Tapi kalian harus menyadari bahwa energi tersebut akan segera pergi, akan bergerak keluar atau menjauh dari kalian. Nah, ketika kalian sudah menyadari 3 hal itu, langkah yang selanjutnya adalah kalian harus mengubah vibrasi kalian atau kalian harus segera menaikkan vibrasi kalian. Apa yang harus kita lakukan? Yang seperti saya jelaskan tadi, hal yang bisa kita lakukan untuk menaikkan vibrasi seperti bersyukur, refleksi diri, mencoba hal baru, berkumpul dengan orang-orang yang positif, bermain dengan anak kecil, dan mencintai diri sendiri. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan vibrasi kita agar tetap tinggi. Jika kalian sudah mengetahui semuanya, sudah menonton video ini, maka usahakan jangan sampai vibrasi kalian tuh turun atau berada di rentang vibrasi yang force tadi atau yang rendah ya, apalagi sampai di bawah 20 Hz. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau kita bahas tentang level frekuensi tadi, di situ kan dikatakan bahwa orang yang mengalami penyakit, dia itu berada di frekuensi di bawah 70 Hz. Sebenarnya semua penyakit tersebut bisa sembuh atau bisa diobati, yaitu dengan cara menaikkan frekuensi kita di atas 70 Hz. Kalau frekuensi kalian berada di atas 70 Hz, insya Allah pasti akan terbebas dari segala macam penyakit yang sedang diderita. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas di video lain. Ingat, ketika kalian memiliki frekuensi yang positif atau vibrasi yang tinggi, maka semua keinginan kalian atau impian kalian akan sangat mudah untuk tercapai. Saya pamit undur diri dulu. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.